Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian sebab yang kedua dari 10 sebab yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah merupakan udzur bagi para ulama sehingga kadang terjadi perbedaan pendapat. Kata beliau, ayatun al-hadith qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu. Yang kedua kata beliau, yang pertama tadi haditsnya tidak sampai kepada alim tersebut. Pada sebab yang kedua ini haditsnya sampai kepadanya, dia tahu hadits itu, tapi haditsnya lam yathbut indahu, tidak syah menurut alim ini. Ya, ini tadi yang kita sebutkan sebagai perumpamaan. Ada kadang sebagian hadits dipandang oleh seorang alim bahwa itu adalah dalil dalam permasalahan, dan bagi alim yang lainnya dia tidak mengambil pendapat dengannya sebab dianggap bahwa haditsnya tidak syah, tidak sabit. Ya, saya sebelumnya beri percontohannya dengan merapatkan tumit ketika sujud, merapatkan kedua tumit ketika sujud. Ada hadits, ya, kalau sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani, beliau menguatkan hadits itu seperti dalam sifat salat Nabi, dan beberapa ulama lainnya di masa ini seperti Syekh Muqbil, juga Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya, mereka melemahkan hadits tersebut. Ya, maka kadang siapa yang melemahkannya, dia bukan dalil. Ya, haditsnya mereka tahu, tapi mereka anggap bahwa itu adalah hadits yang apa? Hadits yang lemah. Maka di sebab yang kedua kadang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian sebab yang ketiga, ini yang saya agak meringkas, sebab kita masih ada pembahasan lain selain daripada sebab ini. Kemudian juga harus tersisa sebagian waktu untuk menjawab pertanyaan. Sebab yang ketiga disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kata beliau, i'tiqadu dha'fil hadits bi ijtihadin qad khalafahu fihi ghairuhu. Ya, dia meyakini kelemahan hadits dengan sebuah ijtihad yang ia diselisihi di dalam hal tersebut oleh ulama yang lainnya. Nah, ini diberi beberapa contoh oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kadang sebuah hadits datang dalam sebuah jalan, sebuah riwayat. Riwayat ini menurut sebagian alim rawinya thiqah, tapi alim yang lainnya dianggap bahwa rawi tersebut adalah rawi yang dhaif, rawi yang tidak terima riwayatnya. Ya. Nah, dan dia sebutkan di sini beberapa keadaannya dalam kaitannya dengan masalah periwayatan hadits. Ya, kaitannya dengan masalah periwayatan hadits. Perbedaan antara sebab yang kedua dan sebab yang ketiga ini, kalau di sebab yang kedua tadi, sebab yang kedua haditsnya memang tidak syah menurutnya, hadits dianggap lemah. Kalau sebab yang ketiga ini lebih khusus lagi. Di dalam pembahasan sanad, menguatkan sanad, memberikan hukum, itu ada syarat-syarat ditentukan di dalamnya. Ya, ada syarat-syarat ditentukan di dalamnya. Misalnya rawi itu harus thiqah, terpercaya. Ya, rawinya harus adil, bagus, kuat hafalannya. Dalam menentukan dia adil, bagus, sini pandangan para ulama berbeda-beda. Jelas? Sini beliau masuk ke dalam merinci pembahasan lebih khusus lagi. Ya, beliau merinci pembahasan lebih khusus lagi. Nah,
Mereka kadang ada hadis disahihkan oleh Al-Hakim, tapi para ulama yang lainnya tidak mensahihkannya, bahkan melemahkannya. Dan Al-Hakim sendiri kadang mensahihkan sebuah hadis, kemudian datang para imam setelahnya melemahkan apa yang disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, ditakib Al-Hakim oleh Ibnu Hajar misalnya, oleh sebelumnya juga Zahabi dalam Mustadrak terhadap dalam talkhis beliau terdapat sebagian istidrakat takib terhadap Al-Hakim, apa yang Al-Hakim salah di dalamnya. Ya. Ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, kata beliau, ishtiratuhu fil khabar al-wahid al-adil al-hafiz syurutan yukhalituhu fihi ghairuhu. Persyaratan sebagian para ulama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang hafid, sebagian para ulama mensyaratkan syarat-syarat diselisih oleh yang lainnya. Kalau tadi berkaitan dengan penukilannya, sekarang ada sebagian riwayat misalnya hadisnya sendiri dari satu jalan, ya, dari satu jalan. Ya, sebagian para ulama mensyaratkan hadis ini memang sahih dari sisi periwayatan, tapi dia berikan syarat tambahan, misalnya bahwa rawi hadis tersebut harus dicocokkan konteksnya dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, atau disyaratkan bahwa orang yang meriwayatkan hadis itu dia harus orang yang faqih, kalau tidak maka hadisnya tidak diterima. Begini persyaratan yang disyaratkan oleh sebagian para ulama, yang lainnya tidak mensyaratkannya, bahkan tidak menerimanya. Ya, ini sebab yang keempat. Nah, sebab yang kelima, kata beliau, ayakun al-hadits qad balaghahu wa sabata indahu lakin nasiyahu. Ya. Walakin nasiyahu. Sebab yang kelima, hadis telah sampai kepada beliau dan sabit menurut beliau, tapi ia lupa hadis itu. Ia lupa. Dan ini beri contoh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kisah yang masyhur dari Umar bin Khattab. Ya. Kisah masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau ditanya tentang seorang lelaki yang junub dalam safar, kemudian orang ini tidak menemukan air. Nah, maka kata Umar, la yusalli hatta yajid al-ma. Hukum yang diberi oleh Umar, jangan dia sholat sampai dia ketemu air. Ya. Beliau lupa hukum tayammum. Ya, padahal siapa beliau? Umar bin Khattab. Maka Ammar bin Yasir berkata, ya Amirul Mu'minin, ya wahai Amirul Mu'minin, ingatkah kamu ketika saya dan engkau ya, dalam sebuah perjalanan menunggangi onta, kemudian kita junub. Adapun saya berguling-guling di tanah, ya, seperti hewan berguling-guling. Adapun engkau tidak salat. Ya. Kemudian saya sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayammum. Jelas? Ya. Maka Umar berkata, "Ittaqillah ya Ammar." Berkatalah kamu kepada Allah ya Ammar. Ya. Maksudnya, ya kamu perhatikan itu, sebab Umar tidak ingat hal tersebut. Ya. Kata Ammar, ya kalau engkau ingin saya tidak ceritakan hadis ini. Bukan dia apalah Ammar. Ya, tapi Umar berkata, "Bal nuwallika min dzalika ma tawallai." Bahkan kami membiarkan kamu, mengizinkan kamu sesuai dengan apa yang kamu hendaki. Perhatikan ya, ini sunnah disaksikan oleh Umar. Kemudian Umar lupa dan beliau memberi fatwa berbeda dengan sunnah tersebut. Dia udzur beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, kemudian sebab yang keenam yang disebut di sini oleh Ibnu Taimiyah, ada ma'rifatihi bidalalatil hadis. Ya. Dan kadang seorang terjadi perbedaan pendapat sebab tidak mengetahui tentang dalalah hadis. Ya. Itu tadi sebab-sebab yang sudah berlalu berkaitan dengan dalil. Ini sebab yang keenam ini berkaitan dengan dalalatul hadis. Dalilah yang terdapat di dalam hadis. Kadang terdapat perselisihan karena ia tidak mengenal
tidak mengetahui dalalah, ya, apa yang ditujukan oleh hadis. Sebab di dalam sebagian konteks hadis ada lafaz-lafaz yang kadang perlu dijelaskan dan perlu diartikan. Ya, kalimat-kalimat gharib, kalimat-kalimat gharib, kata-kata yang asing yang perlu dirinci apa maknanya. Ya. Ini kadang yang menyebabkan terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, iya. Jadi ada lafaz, misalnya disebut di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa contoh, di antaranya seperti al-mulamasa, ya, dalam bab jual beli, al-muzabana, al-mukhabara, al-muhaqalah, al-munabadah, al-gharar. Ini semuanya adalah berkaitan dengan masalah muamalah. Lafaz-lafaz, istilah-istilah. Ya. Hal yang seperti ini kadang karena tidak diketahui dalalah darinya, maka kadang ada kekurangan dari sebagian ulama di dalam menjelaskannya. Iya. Maka ini diantara sebab yang disebutkan di sini oleh beliau. Dan ini sebab yang keberapa? Sebab yang ke-6. Kemudian kata beliau rahimahullah, sebab yang ke-7. I'tiqaduhu an la dalalata fil hadits. Dia meyakini bahwa tidak ada pendalilan di dalam hadis. Ya. Kalau sebelumnya dia tahu ada pendalil, dia tahu hadisnya, tapi dia tidak tahu sisi pendalilannya. Ya. Kalau ini yang ketujuh, hadisnya sampai, dia tahu hadis ini dan dia yakini tidak ada sisi pendalilan di dalamnya. Ya. Tidak ada sisi pendalilan di dalamnya. Nah, mungkin dia tahu orang yang berdalilkan sisi pendalilannya begini, tapi dia sendiri tidak meyakini itu pendalilan yang ada di dalam hadis tersebut. Dan ini banyak berkaitan dengan masalah usul fikih tadi. Saya beri contoh tadi dengan masalah bai'ut taqsid dalam memahami hadis, larangan transaksi atau larangan menjual dengan dua harga atau transaksi dari dua bentuk. Ya, di dalam menafsirkannya mungkin saja sebagian para ulama menafsirkan begini, tapi bagi alim yang lainnya bukan itu penafsirannya, bukan itu pendalilannya. Iya. Nah, ini kadang menyebabkan terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, kemudian sebab yang ke-8, i'tiqaduhu anna tilka ad-dalalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. Ya. Kata beliau, dia meyakini bahwa pendalilan yang disebut di dalam hadis itu telah diselisihi oleh apa yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Ya. Pendalilannya telah diselisihi oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Nah, misalnya ada yang mendalilkan dengan sebuah hadis, dia ambil di dalam hadis dalalah, pemahaman. Ya. Sebuah pemahaman. Dan pemahamannya ini menyelisihi dengan mantuk hadis, konteks hadis. Ya, menyelisihi konteks hadis. Maka ini terjadi perbedaan. Karena itu sebagian para ulama ya tidak menerima hal yang seperti ini. Nah, ketika masuk misalnya dalam contoh hadis, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka tidak membawa najis lagi. Ya. Sudah tidak membawa najis. Nah, karena ada yang berpemahaman dari hadis bahwa dari hadis pemahamannya apa yang lebih dari 2 kullah, maka itu tidak najis kalau berjatuhan najis. Sebab dia dihitung air yang banyak. Ya, ini mafhum pemahaman. Ya, tapi pemahaman ini diselisihi oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan. Jelas-jelas. Maka dari sini kadang terjadi silang pendapat dan perselisihan ya di kalangan para ulama. Dan ini banyak contohnya di dalam bab fikih, ya, di dalam taharah, di dalam masalah tawaf, ya, di dalam masalah tahiyat masjid, ya, dan lain-lainnya. Kemudian sebab yang Yang ke-9, i'tiqaduhu anna al-hadith mu'aridun bima yadullu ala dha'fihi wa naskhihi wa ta'wilihi in kana qabilan lit-ta'wil. Ya, dia meyakini
bahwa hadits itu menyelisihi. Hadits itu diselisihi oleh sebuah dalil yang lain. Kalau ia diselisih oleh dalil, maka ia meyakini bahwa hadits itu lemah, atau hadits itu telah dihapus hukumnya, atau hadits tersebut yang mananya kalau bisa dipalingkan mananya, dipalingkan dari mana zahirnya. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan masalah madlul al-hadits, dalalah dalam hadits, apakah ada atau tidak pada pendalilan tersebut dalalahnya. Ini subhanallah bercabang darinya, ya, berbagai cabang permasalahan yang dengannya kadang sebagian para ulama menolak, ya, atau tidak berdalilkan dengan sebuah hadits. Kemudian sebab yang ke-10 disebutkan di sini, mu'aradatuhu bima yadullu ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi bima la ya'taqiduhu ghayruhu aw jinsuhu mu'aridan aw la yakunu fil haqiqati mu'aridan rajihan. Nah, ini sejumlah masail ya terapkan di sini oleh penulis, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab di antara sebagian usul yang dipegang oleh ahli fikih, kalau misalnya ada hadis yang zahirnya bertentangan dengan Al-Quran, tidak diterima. Nah, ini madhab sebagian orang-orang Kufah. Nah, mereka lebih mendahulukan, ya, nas Al-Quran di atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini dari sisi pemberian udur, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun dari sisi benarnya pendalilan itu atau benarnya cara ia berdalil, belum tentu cara berdalilnya benar. Tapi secara global dari apa atau sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau di sini sudah bisa memberikan kepada kita pemahaman yang cukup baik bahwa para a'immah tatkala mereka menyelisih sebuah nas, mereka berbeda pendapat dengan ulama yang lain, itu ada hal-hal yang mendasarinya, ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat tersebut. Ya. Dan insyaallah taala dengan kita mengetahui sebab-sebab ini akan terbuka untuk kita, ya, suatu ilmu yang sangat indah, suatu hal yang sangat baik, apalagi kalau kita memahami beberapa masail yang lainnya. Ibnu Taimiyah sebenarnya isyaratkan di sini, cuma saya ingin meringkas waktu. Ya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana memahami dalil, fikih memahami dalil, kemudian bagaimana fikih di dalam mentarjih, ya, di dalam menguatkan sebuah permasalahan. Bagaimana para ulama di dalam hal ini. Ya, saya sudah terangkan beberapa hal berkaitan dengan dalil, tingkatannya dan seterusnya di kalangan para ulama. Di sini pembahasan khusus berkaitan dengan fikih memahami dalil. Ya, fikih memahami dalil. Nah, ya, seseorang di dalam memahami dalil, ya, dia perlu fikih. Dan fikih ini terdapat sejumlah madarik, sejumlah bagaimana menerjemahnya? Ya, dan fikih ini diperlukan sejumlah madarik, ya, sejumlah bekal ilmu tertentu agar ia bisa memahami dalil sebagaimana mestinya. Ya, bisa memahami dalil sebagaimana mestinya. Nah, dan bentuk-bentuk dari madarik atau bekal di dalam memahami dalil ini, ya, bentuk-bentuk dari bekal memahami dalil ini, ya, diambil dari beberapa hal. Yang pertama, ya, diambil dari bahasa Arab. Dia harus punya fikih tentang bahasa Arab. Nah, karena itulah sangat penting artinya bagi seorang penuntut ilmu dia memperdalam ilmu bahasa, ya, mempelajari ilmu bahasa Arab, punya ihtimam dalam hal tersebut. Ya, bukan dia cukup belajar, bisa baca kitab, kalau bisa membaca nahwunya benar, namun tidak, sebab di dalam ilmu bahasa itu cabangnya sangat banyak, ya, dan sangat luas.
Beda ya kalau ilmu usul fikih misalnya, ilmu usul fikih pelajari secukupnya saja. Ya. Kaidah-kaidah ini pelajari secukupnya. Tapi bahasa Arab, seorang semakin meluas di dalamnya, maka itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Yang diibaratkan oleh sebagian guru, ya. Kalau kita semakin belajar ilmu bahasa Arab, maka seakan-akan kalau kita membaca ayat maupun hadis, seakan-akan kita berada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saking luasnya dan nampaknya mana dan kandungan bahasa dari ilmu bahasa yang dia kuasai, dari ilmu bahasa yang dia kuasai. Maka pemahaman di dalam sisi ilmu bahasa ini sangat penting sekali. Ya. Ketika seorang misalnya dihadapkan terhadap sebuah kalimat, jangan diambil terjemahan dari kamus. Ya. Kamus ini menerjemah begini, atau dia baca di kamus bahasa Arab diterjemahkan begini. Ini dia nggak punya dari sisi tabiat bahasa, kejiwaan terhadap bahasa, yang dengannya dia bisa mengambil fikih yang dalam dari sebuah hadis ataupun sebuah ayat. Jadi kalau dia punya bekal dari ilmu bahasa yang bagus, maka dia akan lebih pandai mengambil fikih dari dalil. Ya, mengambil fikih dari dalil. Kemudian yang kedua yang perlu diinginkan juga dari fikih terhadap dalil, seorang punya bekal. Ya, seorang punya bekal dalam ilmu maqasid. Itu tadi yang saya isyaratkan, ya, dengan kalimat al-maqasid. Sebab maksud-maksud agama ini seperti yang saya terangkan tadi, ada yang kaitannya dengan perkara-perkara apa yang disebut dengan daruriyat al-khamsah, itu maqasid syariah. Maksud dari pensyariatan, penjagaan terhadap jiwa, terhadap agama, terhadap harta, terus apa lagi tadi? Terhadap akal, terhadap kehormatan dan terhadap nasab. Ya, bagi siapa yang bilang 6, demikian rinciannya. Ya, dia memperhatikan ini. Ketika dia membaca dalil, maka sangat terarah sekali pendalilannya. Ya, sebab begitu dia menggunakan dalil ini dia gunakan tidak keluar dari maksud syariat yang kita sebutkan tadi. Pasti terarah ke sana. Beda dengan orang yang tidak mengetahui maqasid syariah, dia menggunakan dalil, mungkin saja ya, penempatan dalil ini tidak pada tempatnya, ataupun diarahkan kepada arah yang benar, tapi tidak terlalu tepat bentuk pengarahannya. Nah, bentuk pengarahannya ini maqasid syariah dan sifatnya umum. Ada bentuk yang ketiga, maqasid syariah, tapi sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Ya. Dalam satu bab misalnya, seperti diterangkan misalnya di sebagian fuqaha juga, mereka membicarakan tentang masalah memandikan jenazah. Mereka berbicara tentang memandikan jenazah. Maka ada sebagian para fuqaha, ya, dia berbicara tentang cara memandikan. Dia berbicara dengan sebuah kaifiyat dan etika-etika. Kalau kita baca di dalam tuntunan riwayat pemandian jenazah, tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak ada tuntunannya. Jelas? Tapi hal tersebut dipakai oleh fuqaha. Kenapa? Sebab mereka punya paham maqasid syariah dalam hal ini apa? Sebagai maksud khusus untuk kejadian memandikan jenazah ini. Jadi secara umum misalnya sebagian a'imah, ya, ada yang melihat bahwa yang dimaksudkan adalah sepanjang dia harus seorang muslim dihormati. Kan begitu? Seorang muslim dihormati dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan apa? Dia mati. Ya. Karena itu ketika dimandikan, ada yang mengatakan boleh diginikan, tidak boleh dibegitukan, harus dengan cara begini. Ya. Memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya. Yes? Tapi kalau kembali kepada maksud umum ini, mungkin benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama itu bisa diterima. Jelas ya? Maka ini maqasid secara khusus berkaitan, ya, kepada permasalahan khusus. Ya, kemudian yang keempat dari fikih terhadap dalil, ya, kadang seseorang punya kaidah-kaidah umum yang dia pegang. Ya, kaidah-kaidah umum yang dia pegang. Ya, sebab seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang apalagi dia seorang alim, dia harus mempunyai kaidah-kaidah yang dia berpijak di atasnya. Ya, yang seluruh masalah-masalah cabang kembali kepada kaidah tersebut.
kembali kepada kaidah tersebut, sehingga kokoh sekali dalam memberikan pendalilan, dalam memfatwakan masalah. Ya, dan itu terlihat sekali kalau kita melihat ya para ulama kita di musim haji, bagaimana mereka memberi fatwa. Ya, nampak sekali fatwa mereka itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Sebab mereka berpijak di atas kaidah. Jadi masalah apa saja yang datangnya dari ribuan manusia ini, ya, semuanya kembali kepada kaidah-kaidah tersebut. Keluar jawabannya, ya beraneka ragam. Ya, bentuk masalah yang ditanyakan diberikan jawaban satu persatu. Sebab dasarnya mereka mengukur di atas kaidah jelas. Ya, kaidah yang jelas dan sangat terang. Ya, karena itu sangat kuat sekali di dalam memberikan pendidikan kepada manusia. Maka ini adalah hal yang hendaknya dijaga dan hendaknya diperhatikan. Ya. Dan dimaklumi kadang di dalam sebagian perkara seorang masuk ada yang memakai kaidah umum dalam pendalilan. Asalnya kalau dalam bab muamalah asalnya adalah boleh. Ya, misalnya asalnya adalah boleh. Dia masuk dalam bab ibadah, dia berkata asalnya dalam ibadah adalah tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali kalau ada dalil yang menjadikan syariatnya. Ya. Kalau dalam bab muamalah, dalam pembahasan muamalah, dagang, ya, atau yang semisal dengannya, mereka katakan bahwa asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Maka ini bentuk-bentuk dari pendalilan. Apa yang mewarnai dalil, ya, fikih yang mewarnai dalil, sehingga seorang itu ya tepat di dalam berdalilkan. Nah, kemudian masalah yang terakhir yang saya angkat di sini sebagai hal untuk pijakan bagi kita dalam pencerahan, yaitu tentang masalah mentarjih, merojihkan, ya, menguatkan. Nah, dan perlu saya tekankan di sini bahwa tidak harus dalam setiap masalah ilmiah, tidak harus ada disebut pendapat yang rojih, yang kuat begini dan yang kuat begitu. Ya, tidak harus. Nah, sejumlah para ulama masih tawakuf terhadap masalah-masalah besar. Ya, tawakuf di dalam masalah tersebut. Tidak menguatkan yang mana yang rajih, yang mana yang kuat. Ya. Padahal mereka adalah ulama-ulama besar rujukan di dalam masalah. Ya, karena itu termasuk hal yang saya pandang kurang bagus pada seorang penuntut ilmu. Kalau dia baru pemula, baru belajar, kemudian terlalu mudah untuk memberikan tarjih, menguatkan. Ya boleh saja dimuatkan kalau ada ulama yang mendahulunya, kemudian melihat dari sisi apa yang dia belajar demikian adanya, tidak ada masalah. Tapi tidak seluruh masalah harus ditarjih. Tidak seluruh masalah harus ditarjih. Ya, suatu hal yang mungkin saya sebutkan di sini sebagai kisah. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya. Saya tidak dengar sendiri ditanya, saya tidak dengar dari kaset, cuma saya baca. Ada sebagian yang menulis. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya. Ya, yang mana yang lebih afdal? Yang mana yang lebih afdal? Muadzin atau imam? Orang yang adzan atau orang yang menjadi imam? Hah? Yang mana yang lebih afdal? Ya. Ini pembahasan dibahas ya dalam pembahasan adzan. Hanya lewat para ulama mereka. Ya, saya sendiri yang saya ketahui dari pembahasan dan dari ulama yang lainnya bahwa adzan lebih afdal. Kan begitu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada antum bagaimana ya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang hal ini beliau diam. Lama beliau diam. Setelah itu beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Itu jawaban beliau. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang mana yang rajih? Coba kalau dilihat memang dari sisi keutamaan, ya sangat berat sekali untuk mentarjih di masalah ini. Kalau dia bilang imamah yang afdal, memang imamah dia wilayah. Dan apa yang sifatnya wilayah tanggung jawab umum itu punya keutamaan terhadap orang yang tidak punya tanggung jawab. Dan dari sisi ini keutamaan. Tapi kalau kita lihat ke sudut hadits-hadits tentang adzan, keutamaan orang yang adzan sangat banyak sekali hadits-haditsnya. Ya wajar kalau dia bilang Allahu a'lam. Ya. Jelas ya? Nah, Syekh Ibnu Utsaimin di ceramah saya pernah dengarkan di radio, dan ini sifatnya bukan di majelis khusus,
Ya, majelis yang disaksikan dan didengarkan oleh banyak manusia. Ya, beliau tanya tentang sebuah permasalahan dalam masalah zakat. Beliau katakan, saya dalam masalah ini saya tawakuf. Saya tidak bisa menentukan yang mana yang kuat. Nah, dan banyak masalah para ulama kita hanya membawakan di dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang berkata begini, ada yang berkata begitu. Setelah itu diam. Ya, saya terjih. Nah, maka di sini hendaknya juga diketahui dari fikih ada yang seperti itu. Ya, sebab kadang dari komitmen ilmu itu seorang yang menjawab juga harus punya wara, ya, terhadap memberikan kesimpulan. Dia di suatu kondisi tertentu, tidak boleh dia berucap apa yang pantasnya, dia tidak memberikan ucapan. Ya, maka harusnya orang yang bertanya juga memaklumi hal itu, memaklumi hal tersebut. Nah, ya, maka ini secara global yang ingin saya terangkan berkaitan dengan tarjih. Dan tarjih itu sendiri adalah dia mengedepankan sesuatu yang menurut sangkanya itu lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Ini tarjih. Dan tarjih ini kembali kepada apa? Kembali kepada orang yang berdalilkan. Dia yang merajihkan. Dia yang merajihkan. Nah, kemudian di tarjih ini letaknya di dalam masalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap. Ya, sebab tidak seluruh silang pendapat dianggap silang pendapat itu. Dan ini juga kaidah yang perlu saya tekankan. Ya, kata sebagian para ulama yaitu Abdul Hasan Ibn Al-Hassab, dia berkata, "Laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa khilafun lahu habban min an-nadar." Tidak seluruh khilaf itu dianggap mu'tabar. Tidak seluruh khilaf dianggap diterima. Kecuali khilaf yang punya apa? Punya sisi kekuatan dari nazar, dari sudut pendalilan atau sudut pandangan yang tepat. Iya. Kalau ada sudut pendalilan yang benar, khilafnya mu'tabar. Iya. Tapi kalau masalah sudah berlalu sedemikian rupa para ulama, ya, komitmen di atasnya, datang orang belakangan menyelisihinya, tidak boleh dikatakan oh silang pendapat para ulama. Ya. Dalam masalah, tidak boleh. Dipahami? Nah, seperti kemarin misalnya ramai masalah sholat pakai bahasa Indonesia, ya. Tidak boleh dikatakan karena ada menyelisih, oh ada silang pendapat di kalangan manusia. Ya. Tidak boleh berkata demikian. Bahkan orang yang datang seperti ini itu dianggap adalah orang yang keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Ya, sudah berlalu 14 abad, tiba-tiba datang orang yang baru lahir kemarin, ya, kemudian mengatakan boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Mana pembahasannya di ulama terdahulu dari membuka masalah itu? Mereka semuanya hanya mengatakan, ya, sholat itu tauqifiyah dan semuanya dengan apa? Bahasa Arab. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka setiap masalah yang dikatakan silang pendapatnya diterima. Ya. Dilihat apa dalilnya. Nah, ketika setiap orang membawakan dalil yang bisa diterima dari sudut pendalilan, nah, barulah di sini katakan khilafnya mu'tabar, khilafnya dianggap. Nah, di sinilah yang terjadi tarjih, boleh dikuatkan. Ibarat para ulama di dalam merajihkan, ya, beraneka ragam. Dan ini juga termasuk keindahan di dalam etika dan akhlak. Ya. Sebab ada yang memakai kalimat rajih yang kuat begini, yang benarnya begini. Dari yang memakai kalimat yang hati saya condong ke sana adalah ini, atau yang paling dekat adalah ini. Ya. Yang paling dekat adalah ini. Nah, ada kalimat-kalimat lain yang dipakai oleh para ulama. Ya. Beberapa penggunaan kalimat, dan ini mengibaratkan kadang pembahasannya ada kalimat yang lembut di dalamnya, ada penegasan sesuai dengan kadar ijtihad orang yang berdalil di dalam masalah tersebut. Ya. Kemudian apa ukuran untuk mentarjih? Ya. Dengan apa seorang itu mengukur mentarjih? Ini juga para ulama berbeda pendapat dalam, atau ada beraneka ragam hal yang terjadi di kalangan para ulama dalam mentarjih. Ada yang merajihkan dengan hukum kebanyakan. Dia melihat misalnya kebanyakan para ulama berpendapat ini, maka dia rajihkan pendapat tersebut. Sebab itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Dan memang secara umum seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membaca satu persatu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan beliau katakan saya ketemukan pendapat jumhur ulama kebanyakannya adalah apa? Kebanyakannya yang benar. Ya, jelas ya? Kebanyakannya yang benar. Memang betul itu. Kalau diambil dari sisi hukum umum,
Tapi hukum satu persatu tidak boleh diambil seperti itu. Sebab yang dilihat bagi seorang adalah apa? Yang menjadi ukuran adalah dalil, bukan ukuran ucapan orang per orang. Sepanjang dalil menunjukkan, ya, dan jelas bahkan tegas menunjukkan hal yang menyelisih pendapat kebanyakan, dia harus berpegang dengan dalil. Ya, karena itu Ibnu Taimiyah sendiri dalam beberapa masail, Ibnu Taimiyah menyelisih seluruh ulama di masanya. Ya, bahkan dia dapat masalah karena menyelisih dalam masalah-masalah tersebut. Dan ma'ruf ya pendapat dia dalam masalah talak, ya, dengan apa namanya, dengan talak 3, ya, dengan satu kali lafaz, atau dia katakan 3 talak dalam satu majelis. Ibnu Taimiyah hanya menganggap jatuh 1. Di mana para ulama yang lainnya, jumhur ulama menganggap bahwa itu dianggap 3 kali talak, jatuh talak 3. Nah, dan di sini beliau diselisih oleh banyak ulama sampai beliau sendiri mendapatkan masalah, ya, fitnah karena pendapat beliau itu. Ya, nah, dan ulama kita di masa ini juga berselisih tentang masalah tersebut, Yang jelas kadang ditarjih dengan al-arjah, kebanyakan. Ya, tarjih dengan kebanyakan. Dan kadang sisi lainnya dia mentarjih dengan amalan yang dilakukan oleh para ulama. Ini yang biasa disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Yang disebutkan ini adalah pendapat fulan, ya, pendapat alim fulan dan fulan, disebut nama-namanya. Dan inilah yang dipakai beramal oleh para ulama. Nah, seperti Imam Ahmad ketika beliau merajihkan mengusap di atas kos kaki, beliau mengatakan yang diamalkan oleh sahabat adalah ini. Ya, beliau mentarjih dengan apa? Dengan amalan, apa yang dilakukan atau apa yang diamalkan. Nah, dan kadang tarjih dilihat karena itu lebih zahir, lebih mendekati sunnah, ya, lebih mendekati dalil. Ya. Nah, dia baca misalnya, ya, misalnya di dalam masalah salat berjamaah, ya, masalah salat berjamaah, apakah boleh, ya, ada jemaah kedua atau tidak? Nah, ini masalah ada pembahasannya, dan tentunya antum semua tahu bersama tentang bagaimana pendapat Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Ya, saya ingin memperlihatkan sudut sebagian para ulama di dalam tarjih, bagaimana dia membuatkan. Ya. Dibandingi bahwa imam masjid itu, kadang dia punya imam ratib dan kadang tidak punya imam ratib. Kalau dia punya imam ratib seperti masjid di pelabuhan atau masjid di di terminal atau masjid di bandara, tidak ada imam tetapnya, tiap orang masuk sholat pergi, maka yang seperti ini, ya, berulangnya jemaah berapa kali pun itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya. Jelas ya? Tentang bolehnya. Nah, demikian pula masjid yang ada imam ratibnya. Ya, kalau ada masjid ada imam ratibnya, maka bikin jemaah, 2 jemaah sekaligus dalam masjid itu, ini hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, tidak diperbolehkan. Tapi yang dipermasalahkan, ya, diperselisihkan antara makruh dan tidaknya. Perhatikannya bukan antara haram dan tidaknya, antara makruh dan tidaknya. Kalau ada imam ratib, ya, dia sudah selesai sholat, kemudian datang jemaah kedua belum sholat, apakah mereka boleh bikin jemaah kedua atau tidak? Ya, di sini silang pendapat para ulama antara makruh dan tidaknya. Ya, sebagian para ulama mentarjih di sini dari sisi kebanyakan. Sebab pendapat jumhur ulama itu adalah boleh, dan ini dinukil dari jumhur para sahabat, mereka membolehkan. Ya. Tapi sebagian para ulama dalam hal ini mentarjih pendapat jumhur tentang bolehnya bikin jemaah kedua dengan apa? Dengan zahir sunnah. Perhatikan salat berjamaah. Mereka mengambil kalimat zahir. Perhatikan salat berjamaah. Diperintah salat berjamaah. Orang yang tidak hadir, dia apa? Diperintah untuk suruh bakar rumahnya. Ya. Ibn Maktum yang sedemikian banyak udurnya, saya ditanya, kamu dengar azan? Iya. Kalau begitu datang ke masjid. Iya. Dari zahir sunnah yang menunjukkan penekanan al-jamaah, maka sejumlah para ulama mentarjih dari sisi itu. Dan ini tarjih pada tempatnya. Ya, bentuk menguatkan, ya, sisi pendapat pada tempatnya. Jelas di sini? Ya. Baik, kemudian juga ada bentuk mentarjih
Ya. Dengan melihat kaidah di dalam masalah. Melihat kaidah di dalam masalah. Ya. Seperti misalnya di dalam pembahasan apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Ya. Apakah kotoran hewan najis atau tidak? Ya, sebagian para ulama memberikan pendalilan bahwa kotoran kalau sifatnya dia adalah kotoran dari hewan yang bersepatu, memang ada dalil yang menunjukkan najisnya. Tapi selain daripada itu, kotoran ayam misalnya, kotoran cicak atau kotoran bebek atau kotoran kambing, apakah najis atau tidak? Ya, mereka mentarjihkan dengan kaidah umum. Kaidah umum asalnya ya, tidak ada najis, asalnya suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Makanya dia mentarjih dengan apa? Dengan kaidah dan dasar. Makanya di antara pijakan-pijakan ya para ulama di dalam mentarjih. Dan ada bentuk-bentuk tarjih yang lainnya. Ada bentuk-bentuk mentarjih yang lainnya dipakai oleh para ulama, dan ini pembahasannya agak detail sedikit masuk ke dalam pembahasan usul fikih, dan saya khawatir kadang sebagian ikhwah kadang merasa berat pembahasannya. Maka yang saya nasihatkan dari apa yang telah lalu, ya setiap orang hendaknya mengagungkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dari setiap orang yang mengetahui kedudukan para ulama, ya, dan berbaik sangka kepada mereka. Apalagi dia adalah ulama yang dikenal berpegang dengan Sunnah, gigihan berpegang dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dilihat dari sisi pendalilan mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, apa yang mereka gunakan, dan dilihat bagaimana masalah yang mereka jadikan sebagai pembahasan dan seterusnya dari apa-apa yang telah kita uraikan. Kemudian juga yang saya nasihatkan di sini kepada seluruh ikhwah bahwa di dalam menuntut ilmu itu ada yang disebut dengan nama ta'zim. Seseorang mendidik dirinya dengan ilmu-ilmu dasar sehingga dia punya pijakan memijak di atasnya. Ya. Dia punya pijakan memijak di atasnya. Dan seseorang hendaknya ketika dia belajar dan menuntut ilmu, ya dia berusaha mencari dan berusaha. Ya, kalau dia belum belajar misalnya buku yang kecil dalam masalah akidah, misalnya dia mulai dari Qawaidul Arba'ah, atau mulai dari Thalathatul Usul, 3 landasan utama, atau dia mulai dari Usul Sittah, ya, dia baca kepada guru. Nah, dia baca kepada guru, atau dia minta kepada ustadznya untuk diajarkan. Walaupun tidak ada halaqah yang diajarkan, tapi dia cari ya, bagaimana dia bisa mempelajari hal tersebut agar supaya terbentuk kaidah-kaidah dalam dirinya, ya, dasar-dasar dalam ilmu. Dan semua cabang ilmu seperti itu, ya, harus ditempuh, ditaksil pada diri dasar sehingga bisa membangun di atasnya, Sebab kalau pondasinya salah, maka bangunan yang di atas juga akan munculnya apa? Munculnya salah pula. Ya, karena itu di dalam seorang itu belajar dilihat bidang ilmu apa yang dia pelajari. Bidang ilmu itu alhamdulillah banyak. Ya, bidang ilmu banyak. Nah, seorang penuntut ilmu dia di awal-awal jangan sibuk masuk di dalam silam pendapat, perbedaan pendapat, mentarjih. Ya. Dia duduk kepada seorang guru, belajar suatu cabang ilmu, walaupun dia hanya mengerti pendapat yang kuat saja, maka itu sudah cukup. Mengerti pendapat yang kuat dengan dalilnya, setiap masalah dengan dalilnya. Ya. Dia tumbuh di atas hal ini, dia mempunyai fondasi namanya. Nanti ke depannya dia bisa memperluas. Ya. Karena itu diantara hal yang dipuji dari Ibnu Qudamah, rahimahullah. Ibnu Qudamah menulis beberapa buku. Ya. Beliau menulis beberapa buku. Buku beliau yang paling pertama adalah Al-Umdah. Beliau menulis kesimpulan fikih dibangun di atas satu pendapat yang rajih. Ya. Satu pendapat yang rajih. Kemudian beliau menulis buku beliau yang kedua. Ya. Buku beliau yang kedua adalah pendapat di dalam mazhab yang kuat dan diiringi dengan pendapat yang kedua. Ya, sebagai perbandingannya. Ya. Kemudian ditingkatkan yang ketiga. Ya. Beliau menulis kitabnya Al-Mughni. Ya. Dan kitab Al-Mughni ini meluas dan menguraikan seluruh pendapat para ulama. Dan kelihatannya ada buku yang lain, ya saya tidak ingat jelas. Ya. Beliau
urut seperti itu bertingkat-tingkat jenjang seorang penuntut ilmu. Maka ini yang hendaknya diperhatikan dan dijadikan sebagai metode-metode dalam belajar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa bisa mempelajari ilmu agama di atas kaidah-kaidah yang benar. Ya. Allah musta'an. Sebagai penuntut ilmu kita membaca dan mendapati adanya perbedaan pendapat para ulama dalam bidang cabang agama. Bagaimana metode yang kita pakai untuk memilih salah satu pendapat dari mereka? Karena masing-masing ulama menggunakan dalil. Apakah kita berijtihad diri kita sendiri menggunakan salah satu pendapat dari para ulama tersebut yang lebih mengutamakan pendapat jumhur ulama? Nah, pertama, kalau ada silang pendapat di kalangan para ulama, kewajiban yang pertama dilihat orang yang melihat silang pendapat ini. Kalau dia punya keahlian di dalam membahas, maka dia harus membahas, ya, harus meneliti. Dia buka masalah tersebut, dia teliti dalil-dalilnya, kemudian dia pegang pendapat yang kuat bagi dirinya. Sebab dimanapun dari dua pendapat ini yang dikuatkan, ada ulama yang telah berpendapat dengannya. Dia tidak bikin pendapat baru. Jelasnya? Ya, ini yang pertama. Kalau dia tidak mampu, maka dia baca dalil dari setiap ulama itu. Ya, dia baca dalil dari setiap ulama itu dan dia ambil apa yang hatinya condong ke situ dari apa yang dia baca. Jelasnya? Kalau dia tidak mampu, ya, bingung melihat hal tersebut, maka dia lihat saja siapa yang lebih alim dari keduanya. Ya. Siapa yang lebih alim dari keduanya dan diambil salah satunya. Dan itu bukan taklid, tapi itu mengambil berita orang yang dipercaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. Orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, maka mintalah kejelasan. Kata Sanani dalam Irsyadun Nuqat, artinya kalau yang datang itu adalah orang yang terpercaya, maka dia diterima. Dia diterima. Ini keadaan apa? Keadaan dia tidak bisa menilai dalil. Ini bagi orang yang amni, orang yang awam, tidak bisa sama sekali menentukan, maka dia lihat siapa yang lebih alim. Iya, dari keduanya. Tapi kalau seorang awam membaca pendapat para ulama dan dia lihat dalilnya, dia condong kepada salah satunya, tidak ada masalah. So, kemanapun dia condong dengan dalil, kan begitu? Karena membaca dalil yang disebutkan oleh ulama tersebut. Ya, sampai sini. Ya. Ini kesimpulan apa yang saya jawab sekarang ini kesimpulan yang saya pahami dari banyak ulama yang menjawab seputar masalah ini. Dari Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Muhammad bin Hadi dalam sebagian majelis. Ya, itu yang saya pahami. Dan nah, kesimpulan dan makna yang mereka sebutkan adalah apa yang saya terangkan tadi. Sebagaimana patokan syariat dalam menyikapi orang berselisih pendapat dengan kita, baik dalam perkara dunia maupun agama. Ya. Kalau dalam perkara dunia, harusnya hal tersebut tidak menjadi hal yang memutuskan hubungan di antara sesama muslim. Ya. Sepanjang tidak ada asas syariat yang membenarkannya. Nah, kalau dalam masalah agama telah saya terangkan, ini satu ceramah semuanya berkaitan dengan masalah itu. Bagaimana mencikapi silang pendapat dalam masalah agama. Dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita? Ya. Masalah itu dibagi dua. Masalah dibagi dua. Ada masalah
dan sifatnya qat'iyat, perkara yang jelas, gamblang, ya, dan merupakan dasar pokok ahli sunnah. Nah, seperti ini tidak ada yang boleh menyelisihi, ya, dan ilzam di dalamnya untuk mengikuti. Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan masalah yang kedua, yaitu ijtihad, ya, ada kemungkinan ijtihad di dalamnya, berbeda di dalam memberi hukum, itu adalah hal yang wajar. Tidak harus diilzam, tidak harus diilzam. Menghukumi seseorang itu ahli bid'ah, atau seorang itu hizbi, atau seorang itu begini dan begitu, itu ijtihad semuanya. Itu adalah apa? Ijtihad. Nah, karena itu dari dulu sampai sekarang para ulama berbeda pendapat. Ya, banyak para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi Haris al-Muhasibi. Berbeda pendapat ibarat para ulama dalam menghukumi Daud al-Zahiri. Ya, berbeda pendapat para ulama. Ya, sebab ini semuanya kaitannya dengan masalah apa? Dalam masalah ijtihad. Demikian pula di masa ini. Demikian pula di masa ini. Nah, dan kita harus selalu melihat dan mengambil ibrah, ya, bagaimana para ulama kita di dalam menyikapi silang pendapat, ya, dalam menyikapi silang pendapat. Dan dari dahulu, ya, Syekh Muqbil rahimahullah sering kita dengarkan beliau berkata bahwa manusia itu di dalam sebuah fitnah terbagi tiga. Ya, ada yang punya ilmu tentang itu, maka dia berbicara dengan ilmu. Dan ada yang tidak punya ilmu, maka hendaknya dia diam. Dan ada orang yang tidak paham atau dia tawakuf di dalam masalah, tidak bisa menentukan, maka hendaknya dia tawakuf, diam di dalam masalah. Dan diharuskan seorang itu ikut di dalamnya. Sebab kaitannya ini berkaitan dengan masalah ijtihad. Ini ada di athar para sahabat. Antum lihat ketika terjadi peperangan, ya, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan siapa yang bersama beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan siapa yang bersama beliau. Semuanya sahabat. Ini kan berbeda pendapat, ya kan? Berbeda pendapat. Dan antum tahu bahwa di masa itu sejumlah para sahabat ada yang tidak ikut kepada Ali dan tidak pula kepada Aisyah, tapi menyendiri. Ya. Menyendiri seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mereka yang tidak ikut ini tidak ada dari kalangan sahabat yang menyalahkannya. Tidak dari kalangan sahabat yang menyalahkan mereka. Ya, karena itu harus dipahami fikih apa yang diperselisihkan, di mana letaknya, siapa orang yang berselisih itu. Nah, ini juga semuanya ada timbangan-timbangannya. Karena sebuah kesalahan yang namanya salah, ya, kesalahan itu jelas, kesalahan itu terang, diterangkan salah, betul itu salah menurut dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang menyikapi pelaku kesalahan ini apa? Ya, beda ya antara menyikapi kesalahan dan menyikapi pelaku kesalahan. Ya, ini beda hukumnya. Nah, karena itulah dibedakan oleh Rasulullah SAW memberikan hukum kepada sejumlah sahabat yang jatuh dalam kesalahan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia adalah seorang alim dari ulama sahabat. Ya. Dan diketahui tentang keilmuannya, dijadikan sebagai duta Rasulullah SAW kiaman karena keilmuan beliau, memuka para sahabat. Bersama dengan itu Nabi menegur beliau dengan sangat keras ketika beliau mengimami manusia dan memperpanjang salatnya. Apa teguran Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'adz? Ya. Ini kesalahan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Tapi kesalahan ini tidak menggugurkan dia, sebab kesalahan yang terjadi pada beliau kesalahan dalam penerapan manhaj, bukan di manhajnya, ya, bukan di asal agama yang beliau pegang, tapi kesalahan di dalam apa? Di dalam penerapan. Karena itu bentuk kesalahan harus dibedakan. Salahnya di mana? Apa bentuknya? Apa jenisnya? Apa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kesalahan itu? Ya. Apa kesalahan ini berkaitan dengan usul atau berkaitan dengan furu' ahli sunnah? Ya. Ya, ini semuanya ada ukuran-ukuran, timbangan-timbangan. Karena itu mengharuskan mengikuti sebuah pendapat dalam hal-hal yang banyak timbangan seperti ini, itu adalah hal yang tidak tidak benar. Nah, karena itu yang kita lihat juga di masa ini di berbagai fitnah, ya, mu'asirin, kita lihat para ulama kita, ya, mereka berbeda pendapat tapi tidak saling menghajur di dalam masalah tersebut. Ya, saya sendiri banyak pengalaman yang saya lihat dari para ulama yang saya saksikan. Ya, di masa fitnah Abul Hasan, Syekh Rabi' hafizahullah telah menulis tulisan-tulisan yang sangat banyak membantah Abul Hasan, menjelaskan kesesatannya,
ya, dalam sejumlah usul ahli sunnah. Nah, dan ini sudah berjalan sekian lama, tulisan beliau sudah lama, banyak yang keluar. Setelah itu Abul Hasan ke Madinah. Di Madinah beliau duduk dengan sejumlah para masyayikh. Ya, duduk dengan sejumlah para masyayikh ulama Madinah. Ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Shalih Suhaimi, dan paling terakhir adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri, sebab beliau safar kemudian kembali. Duduk dengan Abul Hasan. Ya. Nah, bersama dengan Syekh Rabi' Hafizahullah tidak mengilzam pendapat beliau kepada ulama Madinah. Ya. Sebab ini adalah masalah yang ijtihad, hendaknya dibuka bagi orang lain untuk berijtihad di dalamnya. Tapi perhatikan, setelah pertemuan di Madinah, ternyata Abul Hasan ya kelihatan ya bagaimana dia bermain-main dan bagaimana dia menyelewengkan ya apa yang terjadi pertemuan dan sebagainya. Maka semakin nampak bagi para ulama siapa hakikatnya Abul Hasan ini. Jelas sampai sini? Ya, dan ini yang fikih hendaknya kita cermati. Nah, pernah datang seorang ke Jizan, dan antum tahu di kota Jizan itu dikenal dengan dua ulama ahli sunnah yang terkenal. Ya. Di masa fitnah Abul Hasan, Syekh Rabi' Hafizahullah telah menulis tulisan-tulisan yang sangat banyak membantah Abul Hasan, menjelaskan kesesatannya ya dalam sejumlah usul ahli sunnah. Nah, dan ini sudah berjalan sekian lama, tulisan beliau sudah lama, banyak yang keluar. Setelah itu Abul Hasan ke Madinah. Di Madinah beliau duduk dengan sejumlah para masyayikh. Ya, duduk dengan sejumlah para masyayikh ulama Madinah. Ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Shalih Suhaimi, dan paling terakhir adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri, sebab beliau safar kemudian kembali. Dia dengan Abul Hasan. Ya. Nah, bersama dengan Syekh Rabi' Hafizahullah tidak mengilzam pendapat beliau kepada ulama Madinah. Ya. Sebab ini adalah masalah yang ijtihad, hendaknya dibuka bagi orang lain untuk berijtihad di dalamnya. Tapi perhatikan, setelah pertemuan di Madinah, ternyata Abul Hasan ya kelihatan ya bagaimana dia bermain-main dan bagaimana dia menyelewengkan ya apa yang terjadi pertemuan dan sebagainya. Maka semakin nampak bagi para ulama siapa hakikatnya Abul Hasan ini. Jelas sampai sini? Ya, dan ini yang fikih hendaknya kita cermati. Nah, pernah datang seorang ke Jizan, dan antum tahu di kota Jizan itu dikenal dengan dua ulama ahli sunnah yang terkenal. Dan kalau waktu mencukupi sebenarnya untuk kita sebutkan agar supaya kita terbuka bagaimana para ulama ya mereka di dalam bermuamalah, dan ini semuanya menunjukkan besarnya semangat mereka manusia itu mendapat hidayah ya, besarnya semangat mereka manusia mendapat hidayah, dan bagaimana besarnya semangat mereka untuk menjaga hubungan antara alim dengan ulama yang lainnya. Nah, cari waktu? Hah? Bolehkah selaku talabul ilmi merendahkan kehormatan saudaranya yang tidak sependapat dengannya dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama? Lalu sepanjang semuanya ada dalil yang jelas dan sepanjang ada hal-hal yang bisa dimaklumi sebagai udzur di situ, tidak boleh ada yang saling merendahkan seperti ini. Apalagi dia adalah ikhwan, bersaudara, ya. Maka tidak pantas syaitan masuk antara mereka di dalam hal-hal yang seperti ini.
Ya, syarat diterimanya pendapat sahabat yang sekarangkan tadi itu harus terpenuhi semuanya ya, menurut pendapat yang menerimanya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama khususnya masalah khilaf Taurat? Nah, ini pertanyaan yang penting sebenarnya untuk dijawab supaya sebagai bentuk penerapan terhadap saya yang kita terangkan. Sebab ada juga yang mengambil fikih khilaf ini begini cara menyikapi perbedaan pendapat sampai masalah khilaf Taurat kita juga harus menghargai perbedaan pendapat. Ya. Harus menghargai perbedaan pendapat. Karena itu saya tadi tekankan apa yang dinamakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap itu ada. Jelas ya? Sekarang apa khilaf di kalangan para ulama masalah khilaf Taurat? Ya, ada khilaf. Mereka hanya menyebut ada yang memuji khilaf Taurat dan ada yang apa? Mentahdir, kan begitu? Ya, ada yang mentahdir dan ada yang memperingatkan kesalahannya dan memperingatkan umat untuk meninggalkannya. Nah, para ulama yang memuji ya, kalau dilihat di dalam fatwa-fatwa mereka atau dalam apa yang nampak, itu kebanyakannya hanya menyebut tentang apa? Tentang amalan-amalan baik yang mereka lakukan. Ya, dan itu semuanya orang paham. Membangun masjid, ya, memberi santunan kepada orang miskin, menggali sumur supaya orang minum darinya. Itu amalan-amalan kebaikan. Tidak ada yang berselisih pendapat dalam hal itu. Ya. Ya, kalau ditanya ada yayasan yang bikin seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Ya, hal yang bagus dianjurkan kan dulu. Nah, tapi coba tanya tentang kesalahan-kesalahan khilaf Taurat kepada ulama yang memujinya. Ya. Kesalahan-kesalahan khilaf Taurat tentang kepada ulama yang memujinya. Ya. Nah, karena itu saya lihat dari bentuk yang salah dan mungkin kalau saya bahasakan lebih tegas suatu hal yang mengikuti hawa nafsu. Kalau ada mengajukan pertanyaan kepada ulama tentang masalah khilaf Taurat, ya, kemudian dia katakan bahwa manusia berselisih dalam hal ini berpecah ya karena khilaf Taurat ini tanpa dia jelaskan ya apa sebenarnya menjadi sumber perselisihan di dalam masalah itu. Ya, kalau mereka tidak punya hizbiyah, tidak punya bentuk hizbiyah di dalamnya dan tidak punya kesalahan-kesalahan yang fatal menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah, maka mungkin saja dikatakan tidak wajar seorang berselisih ya di dalam hal tersebut. Tapi kalau perselisihan berkaitan dengan usul ahli sunnah, berkaitan dengan hal yang khilafnya masuk ke dalam khilaf tadad, khilaf yang saling bertentangan, bukan khilaf tanawwu, akhirnya tidak diperbolehkan. Nah, jadi secara global, ya, cara mengungkapkannya kepada manusia cukup dia berkata, dia melihat, ya, alim ulama yang mengatakan memujinya, ya, disebut memujinya. Kemudian dia lihat ulama yang mencelanya dan mentahdirnya, apa dalilnya, apa alasannya, dan siapa yang memberi kritikan dengan ilmu dan hujjah itu lebih dahulukan daripada orang yang tidak mengetahuinya. Orang yang memuji tanpa ada mengetahui siapa hakikat dari jemaah tersebut. Karena itu di antara pandangan yang sangat bijaksana sekali, ya, seorang syekh di Saudi sana pernah beliau, ya, sungguh jalan beliau telepon ke saya. Beliau menanyakan, ada seorang yang datang kepada beliau, ya, dari orang-orang yang membela tentang masalah khilaf Taurat ini. Ya. Kemudian beliau tanyakan tentang masalah itu, apakah benar begini dan begini. Ya. Saya katakan bahwa orang tersebut, ya, memang menulis buku membela khilaf Taurat, ya, dan saya terangkan apa yang merupakan sisi kritikan kita terhadap khilaf Taurat dan apa hakikat masalahnya. Dan syekh tersebut, ya, semoga Allah membalas kebaikan untuk beliau. Beliau berkata, saya sudah bilang kepada orang tersebut, ya, sekarang teman-teman kalian yang mengkritik khilaf Taurat, mereka mengkritik dengan ilmu atau tanpa ilmu? Ya. Pertanyaannya bagus, cuma itu dia tanya. Mereka mengkritik dengan ilmu, dengan sebuah kebenaran atau tanpa ilmu, tanpa kebenaran? Ya. Apa jawaban orang tersebut? Dia tidak bisa mengelak. Iya, mereka mengkritik dengan hujjah dan kebenaran. Sebab apa yang kita terangkan itu ada dalam mereka, dia tidak bisa ingkari. Ya. Kata syekh tersebut, ya sudah, kalau begitu kenapa kamu permasalahkan? Ya. Ada apa dengan kamu? Nah, ya.
Bagaimana hukum seorang akhwat bekerja di sudah menjadi dia bekerja di kepolisian, mengenal dakwah kemudian menjadi polisi. Jika dia keluar ada ikatan dinas beberapa tahun, 5 tahun misalnya, dia harus membayar ganti rugi, misalnya 20 juta. Bagaimana hukum perjanjian ikatan dinas tersebut? Bagaimana sebaiknya? Ketika pendidikan dia dibiayai gratis oleh negara. Ya. Sepanjang dia ada perjanjian seperti itu, kemudian ketika dia bekerja dia mengetahui bahwa ada pelanggaran syariat di situ dan dia keluar. Kalau dari sisi peraturan dia boleh keluar, tapi dia harus membayar ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan semasa dia mengambil pendidikan. Ya, sepanjang dia mampu melakukannya, dia bisa membayarnya, dia bayarkan dan dia mencari keselamatan dirinya, ya, menjaga agamanya, itu lebih afdal dan lebih utama. Nah, bagaimana hukum suatu lembaga mengeluarkan ijazah dari hukuman? Ini dilihat ya keadaannya, sebab setiap tempat punya hukum tertentu, hukum sendiri. Ya, dilihat. Nah, yang pertama ijazah itu apa? Bukti dia lulus. Ya, mengikuti ujian kan begitu. Mengikuti ujian. Ya, kalau dia ikut ujian nasional disebut ikut ujian nasional. Dan apa yang disebut dari ujian itu? Hal-hal yang diujikan dari si ilmu-ilmu. Maka ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang menjadi ciri sebuah pesantren misalnya atau sebuah madrasah Islam. Nah, sepanjang peraturan semuanya baik dan tidak ada pelanggaran syariat, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Saya katakan tadi tempatnya berbeda-beda dan kadang sebagian bisa dilakukan hal yang tidak ada pelanggaran syariat. Sebagian tempat di ujian umum harus bercampur baur. Dan ada sebagian ikhwah sekolah mereka diberi ya kemudahan, mereka bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah hal yang bagus, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Maka yang dilihat adalah dari sisi apakah ada pelanggaran syariat atau tidak ada hukum umum dalam hal ini. Tidak ada hukum umum. Ya, jelas sebab ijazah itu dasarnya adalah boleh. Ijazah dasarnya adalah boleh. Salah orang yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah hal yang menghendaki dunia. Belum tentu. Ya, seorang yang punya ijazah dia menghendaki dunia. Nah, sebab dari peraturan umum untuk melanjutkan sekolah dimanapun, ya, apakah di sisi agama maupun lainnya, kadang dia memerlukan ijazah, Dan kita juga maklum bahwa banyak dari ulama kita di masa ini menyandang titel-titel ilmiah, magister, doktor maupun yang lainnya, ya. Dan banyak yang mengajar di perguruan tinggi, universitas yang terkenal, ya, mengajar. Banyak yang menjadi musyrif untuk orang yang ingin melakukan pembahasan doktor maupun yang lainnya. Nah, dan suatu hal yang juga disebut oleh sebagian masyayikh dari Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi hafizahullah atau rahimahullah. Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi ini kawan Syekh bin Baz rahimahullah. Iya, beliau dari ulama dan beliau lebih dahulu meninggal dari Syekh bin Baz. Hampir ulama-ulama yang ada sekarang ini dari ulama hayat kibar ulama yang duduk itu murid-murid beliau. Murid-murid Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Saya dengar dari sebagian masyayikh katanya Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi berkata ijazah itu bagaikan pangkat Nabi Musa. Kawan pangkat Nabi Musa. Ya, ketika ditanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang di sebelah kanan wahai Musa? Kata Nabi Musa di dalam ayat dia, qala hiya ataya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa berkata dia adalah tongkat, saya bersandar di atasnya, saya menggiring domba-dombaku dengan hal tersebut dan saya ada keperluan lain ya dengan tongkat itu. Nah, kalau dilihat siapa yang menggunakannya, siapa, bukan artinya tidak ikhlas dah tersebut. Dan menuntut ilmu seorang ada yang dimudahkan, dia menuntut ilmu misalnya, ya, dia kiaman, ada yang dimudahkan, tapi ada yang tidak dimudahkan. Dengan cara itu dia dimudahkan dengan cara yang lainnya. Maka sepanjang dia ingin menuntut ilmu dan mencari ilmu agama, sepanjang tidak ada pelanggaran syariat dalam hal tersebut, tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang melarangnya. Nah,
Apa hukum anak yang dilahirkan dari kehamilan di luar nikah? Maksudnya dia hamil 5 bulan, kemudian menikah. Apakah anak kita boleh memakai kunyah ayahnya? Memakai kunyah ayahnya? Gimana caranya? Apa anak itu nasabnya bersama dari bapaknya? Apa anak itu berhak mendapatkan warisan? Apakah orang tuanya berdosa apabila dia tidak memperhatikan anak tersebut? Nah, kalau dia adalah anak dari hasil zina, iya, anak dari hasil zina, dilihat ya siapa yang menzinahi perempuan itu. Kalau dia sendiri yang melakukannya, maka dari sisi penisbatan dia nisbatkan kepada ibunya. Semua anak zina ya semuanya. Tapi kalau tentunya kalau yang dia menzinahi, maka kita lebih zahir pengarahannya kepadanya. Tapi hukum anak zina nisbat kepada ibu. Sebab al-waladu lil firash. Ya, anak itu untuk apa namanya? Firash. Untuk rajanya, maksudnya ini kinayah untuk perempuan. Dia nisbatnya kepada perempuan. Kemudian tidak ada hak warisannya sebab dia bukan anak dari nikah yang syah. Bukan anak dari nikah yang syah. Nah, bagaimana hukum kredit uang di bank? Haram atau tidak? Bukan kredit ya, minjam uang di bank. Kan begitu kan? Ya. Dia minjam uang di bank. Boleh atau tidak? Ya. Dilihat ya jenisnya, jenis pinjamannya apa. Ya. Dan saya tahu bank-bank sekarang nggak ada yang jenisnya yang selamat dari riba. Semuanya ada bentuk ribanya. Kalau dipinjam, ya dikembalikan ditambah sekian persen. Atau kalau terlambat didenda sekian persen. Semuanya ini adalah tidak boleh. Kaidah umumnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya semuanya adalah riba. Semuanya adalah riba. Nah, baik, saya sudah masuk waktu asar. Ya, insyaallah taala kalau ada pertanyaan lain kita lihat di waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.